Wayajri lan berlaku. Lumaku. Wayajri lan lumaku. Apa zalika mengkono-mengkonone fautu fadilah. Apa zalika mengkono-mengkonone fautu fadilah. Fi kulli makruhin ing dalem sekabehane perkara kang den makruhake. Min haisul jamaati saking sekirane berjamaah. Bi alam yutasawwar kelawan yento ora tergambar. Apa wujuduhu onone makruh. Fi ghairiha ing dalem sakliyane jamaah. Fasunnatu mangka utawi sunnah lil makmumi kedua makmum iku ayat akhara yen to ngakhirake sapa makmum ibtida'a fi'lihi ing kawitane gerakane makmum anibtida'i fi'lil imami saking kawitane gerakane imam. Waya taqaddama lan deseake sapa makmum ala firaghihi ing atase rampunge imam minhu saking fi'lihi. Wal akmalu utawi paling sempurnane min haza saking perkara kang paling. Wal akmalu utawi perkara kang paling sempurna min haza saking ikilah fasunnatu lil makmumi ayat akhara ibtida fi'lihi ila akhir iku ayu ta'akhara yento den akhir akeh apa ibtida'u fi'lil makmumi ngawiti penggaweane makmum anjami'i harokatil imami saking sekabehane gerakane imam. Jadi fasunnah lil makmum ayat akhara ibtida'u fi'lihi an ibtida'i fi'lihi. Sunnahkan seluruh gerakan makmum itu adalah mundur sedikit dari seluruh gerakan imam. Wala yashra'u hatta yasilal imam li haqiqatil muntaqali ilaihi. Wala yahwi lirruku wa sujud hatta yastawil imam rafi'an aw tasila jabhatuhu ilal masjid. Maka makmum tidak memulai gerakannya sebelum imam sampai kepada rukun yang berpindah dari rukun sebelumnya. Wala yahwi lirruku wa sujud hatta yastawil imam raki'an. Makmum tidak ruku kecuali posisi imam sudah rata ruku. Yang lima ruku baru makmumnya ruku. Makmum tidak sujud kecuali imamnya sudah menempelkan keningnya ke tempat sujud. Wala yasjudu al-ma'mum hatta tasila jabhatuhu ilal masjidi, sehingga kening imam sudah menempel di tempat sujud, baru sujud. Walau qaranahu bitaharrumi au tabayyana
ta'akhuru taharrumil imami lam tan'aqid sholatuhu. Kalau makmum bebarengan dengan imam dalam takbiratul ihram, atau makmum takbiratul ihram sebelum imamnya takbiratul ihram, makmumnya sudah takbir duluan, imamnya sebelum takbir, lam tan'aqid sholatuhu, maka sholatnya makmum tidak sah. Ini penting untuk diperhatikan. Walau qoronahu bitaharrum, kalau makmum bebarengan dengan imam dalam takbiratul ihram, au tabayyana ta'akhurul imam, atau jelas sekali bahwasanya imamnya belum takbir, makmum sudah takbir. Maksudnya di sini takbiratul ihram, imamnya belum takbiratul ihram, makmum sudah takbiratul ihram, maka lam tan'aqid sholatuhu, sholatnya makmum tidak sah. Terus wala ba'sa bi'i'adatihi at-takbir sirran biniyatin saniyah illam yash'uru. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'sa, lan ora masalah, bi'adatihi, kelawan ngulangi makmum, at-takbira ing takbir, sirron, kelawan pelan, biniyatin, kelawan niat, saniyatin, kang kaping pindho, illam yas'uru, lamun ora merasa sapa para makmum, wala bil muqarinati, lan ora kelawan barengi wala lan ora merasa sapa makmum Olah apa? Balai. Tengok dalamnya. wala lan ora masalah bil muqarinati, kelawan barengi imam, fis salami ing dalam salam, wa in sabaqahu, lan lamun desei sapa makmum, lan sanajan desei sapa makmum ing imam, bil fatihati, lawan maca Fatihah, au tasyahudi, utawa maca tasyahud, dan farago, kelawan lamun rampung sapa makmum, min ahadihima, saking salah sijine Fatihah lan tasyahud, qabla syuru'il imami, ing dalem sadurunge ngawiti imam, fihi ing dalem ahadihima, lam yadurra, mongko ora bahayaake apa sabab, wakilah lan den ucap, tajibu wajib, apa i'adatu ngulang, ma'a fi'lil imami, sertane penggaweani imam, au ba'dahu, utawa ing dalem sakwise imam, wa huwa, utawi ba'dahu iku aula, luwe utama, fa alaihi, mongko ing atase makmum, illam yu'idhu, lamun ora ngulangi sapa makmum ing tasyahud, batalat, mongko batal apa salat, wa yusanu, lan den sunnaake
apa mura'atu hazal khilafi, merhatiake ikilah perbedaan, kama kaya dene keterangan, yusanu kang den sunaake apa takhiru jami'i fatihatihi, nakhirake sekabehane maca Fatihah makmum, an fatihatil imami, saking maca Fatihah imam, walau fi aulayayis sirriyati, Ulayai. walau fi ulayayis sirriyati, lan lamun ing dalem Sanajan. lan senajan ing dalem rong rakaate salat sirriyah, Sirriyah itu apa? salat zuhur dan asar. Sholat yang bacaannya diri, yaitu sholat zuhur dan asar. Terus Ing zanna lamun nyono sapa makmum annahu sak temene imam iku yaqra'u maca sapa imam as-surata ing surat, walau alima lan lamun ngeweruhi sapa makmum anna imamihi sak temene imame makmum iku yaktasiru ngeringkas sapa imam alal fatihati ing maca Fatihah, lazimahu mongko wajib ing imam ing makmum apa ayat ro'aha yen to maca sapa makmum ing al-Fatihah ma'a qiraatil imami, sertane bacaane imam, bacaane Fatihah imam. sertane bacaane Fatihah imam. Walau alima anna imamahu yaktasiru alal Fatihah lazimahu ayyaqra'aha ma'a qiraatil imam. Jadi dalam sholat sir, kalau makmum mengetahui bahwa di rakaat pertama itu imam langsung baca Fatihah, tidak baca doa iftitah gitu, maka makmum boleh, akan wajib untuk membaca Fatihah bebarengan dengan Fatihahnya imam. Wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlana sholatihi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu lan ora sah apa qudwatun bermakmum biman kelawan wong takoda kang yakini sapa wong butlana salatihi ing batale salate man bi anir. Jadi tidak sah bermakmum kepada orang yang kita yakin bahwa sholat dia itu batal. Tidak sah bermakmum kepada imam yang makmumnya yakin bahwa sholat imamnya itu batal. Dalam keyakinan makmum, sholat imamnya itu batal. Terus Bi anir takaba kelawan nyentuh nglakokake sapa man, ngelakoni sopoman kelawan nyentuh nglakoni sapa man mubtila ing perkara kang batal ake salat fi tiqadil makmumi ing dalam keyakinane makmum kasyafi'iyu kaya dene mazhab Imam Syafi'i. Kasyafi'i kaya dene mazhab Imam Syafi'i. Wong mazhab Syafi'i Mazhab iktada bermakmum bi Hanafi kalawan wong kang mazhab Hanafi. Masa farjahu kang demik eng farji niman. Jadi kalau mazhab Hanafi kan
menyentuh kemaluan dengan farjinya kan tidak batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Maka orang Syafi'i bermakmum kepada orang Hanafi, yang mana yakin bahwa orang Syafi'i ini Imam Hanafi, imam yang mazhab Hanafi tadi, mengerjakan perkara yang dalam mazhabnya makmum, pekerjaan imam itu batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan menyentuh kemaluan batal. Dalam mazhab Syafi'i sentuhan dengan laki-laki menyentuh perempuan kan batal. Dalam mazhab Hanafi tidak. Maka ini bisa mempengaruhi sholat. Li'annal imam muhdis, karena ketika imam orang Hanafi tadi, imam bermadzhab Hanafi tadi, dalam keyakinan madzhab orang makmum yang bermadzhab Syafi'i, dia sudah batal wudhu. Paham nggak maksudnya? Dalam madzhab Syafi'i menyentuh wanita yang bukan mahram batal. Dalam madzhab Hanafi, nah, imam dan itu wanita yang bukan mahramnya. Menurut madzhab Hanafi nggak batal. Menurut orang Syafi'i Syafi'i kepada Hanafi, karena dalam keyakinan orang makmum yang benar Syafi'i, pekerjaan menyentuh wanita yang bukan mahram itu Syafi'i, pekerjaan menyentuh wanita yang bukan mahram itu sekarang tambah. Kalau tidak terlihat, maksudnya orang bermadzhab Syafi'i tadi tahu bahwa imamnya tadi menyentuh wanita yang bukan kelihatan. Dia mau dalam keyakinan orang yang bermadzhab Syafi'i, imam tadi telah batal wudhu. Maka wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlan. Terus Nama duduk perkara idak tasoda arekane bermakmum sinten Imam Hanafi nazron ing kelawan ini tiga adil tadi krono kian makmum annal imami krono nama nama sak temene imam iku muhdisu berhadas wong kang hadas, iku muhdisun wong kang hadas ing dahu dalam indahu mongge ing dahu ing dalam sandinge makmum mongguhi keyakinan makmum. ing dahu ing dalam mungguhe keyakinan Sing dalem mongguhi ing dahu munggune keyakinan ngune ing dahu keyakinan makmum bil masih kelawan nyentuh kemaluan dunal fasdi dunal fasdi
dudune bekam, duduk berbekam. Fayata'adaru mongko diuzur apa ratbus sholati hubungane salat makmum imawan salat imam di annahu krana temene imam minggu monggo keyakinan mungkin laisa ono sapa iku fi salat ing dalam salat wala syakka lan lamun mamang sinten Syafi'iyun Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Syafi'i itu makmum yang bermadhab Syafi'i. so Syafi'iyu Anwen sapa Syafi'un makmum bermazhab Syafi'i fi ityanil mukhalifi ing dalam ngerjane lakone ngerjane ngelakone wong kang berbeda mazhab bila jibati kelawan perkara kang wajib ing dal makmumi monggo keyakinan makmum lam yu'athir engko ora pengaruh apa syakka fi sihatil iktidai indam bermakmum bihi kawan mukhalifi tahsinan krono wis api ngapiake tahsin krono ngapi lilni kanggo yono mareng langkaan lilni marang sangkaan bihi kawan mukhalifi fi tawakkul khilafi ing dalam jogo perselisihan kala yadur dalam kondisi makmum Syafi'i yakini mengetahui dengan kasat mata melihat imam yang madhab Hanafi mengerjakan perkara yang menurut keyakinan makmum Syafi'i batal wudhu seperti tadi menyentuh wanita yang bukan mahram. Adapun dalam kondisi syak ragu gitu, maka ini tidak bermasalah karena ketika kamu mau bermakmum kepada seorang imam selama kamu tidak tahu maka patokannya adalah taslim nih. Baik sangka kepada imam itu. Sama halnya seperti misalnya walaupun satu mazhab sama-sama mazhab Syafi'i. Sama-sama mazhab Syafi'i. Imamnya mazhab Syafi'i, makmumnya mazhab Syafi'i. Maka makmum yang mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Syafi'i, kalau imamnya sudah kentut, maka bermakmum kepada imam yang sudah kentut tadi. Tapi kalau makmum tidak tahu bahwa imamnya sudah kentut, ya, dan imamnya yang kentut tadi tetap aja terus, karena mungkin kentutnya nggak kedengaran kan, nggak tahu, maka makmum tetap sah. Kenapa? Karena nggak tahu. Jadi antara imam dan makmum dengan imam itu adalah tahsinan lidzanni, selalu berbaik sangka selama tidak tampak. Kalau udah tampak, yakin lalu bisa sudah yakin imamnya batal, maka kita nggak boleh ngikuti. Tapi selama dalam keraguan atau
kamu tidak tahu, maka nggak masalah, tetap mau bermakmum kepadanya. Karena yang dibebankan kepada makmum terhadap mengetahui imamnya adalah tahsinan lidzanni. Tahsinan lidzanni, berbaik sang. Di sini disebutkan walau syakka Syafi'i fi ityanil mukhallif bil wajibat indal ma'mum la yu'assir fi sihhatil iktidabi tahsinan lidzanni bihi fi tawakkil khil fala yadur adamu i'tiqadihi al-wujub. Jadi ini gambarnya sama seperti tadi. Jadi makmum itu dalam kondisi yakin imamnya batal maka makmum bermakmum kepadanya batal juga. Tapi kalau makmum tadi tidak yakin imamnya yang batal tadi, tidak tahu imamnya yang batal tadi, dan imamnya misalnya contohnya imamnya kentut yang tidak bersuara, mana yang tahu? Hanya imam, makmum nggak pada tahu. Dan imam tetap terus sholat, makmum nggak pada tahu. Dan imam tetap terus sholat, walaupun sudah tahu batal, kan? Ya, nah, maka makmum bermakmum kepadanya karena nggak tahu. Karena makmum itu tahsin, baik sama. Paham ya? Terus walau qama imamuhu li ziyatin ka khamatin walau sahwan lam yajuz lahu taba'atu wal masbuqan aw syakkan fi raqatin yufahu wa yusal aw yantaziruhu 'alal walau qama imamuhu lamun ngadeg sop imam liyatin menuju marang mbah kakhamisatin kaidini rokang kapingmu walau sahun lan sanajan anane ngadegi imam nur rokambah iku kronologi lam yajuz lahu mutaba'atuhu mongko ora wenang maring makmum mutaba'atuhu menurut imam walau masbukan sanajan anane makmum iku masbuk atau syakan utawa anane makmum iku rakaat ing dalem bilangan rakaat bal yufarikuhu li muwarokoh sapa makmum ing masbuk wa yusallimu lan tumul salam duluan au tadziruhu ngenteni sapa makmum ing imam alal mu'tamad menurut qaul yang. Jadi kalau misalnya imam ini seharusnya tasahud akhir udah selesai, misalnya dalam rakaat yang 4 rakaat zuhur isya sudah 4 rakaat harusnya tasahud akhir, tapi imamnya tegak nambah sehingga rakaat yang keli. Maka bagaimana sikap makmum? Sikap makmum itu dua. Boleh salam, boleh mau faro kemudian salam duluan, balikuhu yusallim antadiruhu. Atau yang kedua, makmum nunggu imam dalam syahud akhirnya sampai imamnya turun. Jadi makmum tidak boleh mengikuti. Sudah ditegur, subhanallah, tetapnya tegak menuju rakaat yang padahal harusnya sudah tasyahud oleh makmum ditegur subhanallah, tetap dia naik. Maka makmum lam yajuz lahu ta'atu. Makmum tidak boleh mengikuti imam menuju rakaat yang ke-5. Terus gimana makmumnya?
bal yufariquhu yusallim aw yantaziruhu. Jadi mufar dengan yang menuju rakaat yang kelima tadi, kemudian salam dua. Atau kalau tidak mau mufaroqah, maka yantaziruhu, dia menunggu imam dalam tasyahud akhirnya makmum. Jadi makmum itu gak usah nunggu sampai nanti turun menuju rakaat, menuju tasyahud. Dan ikutin. Kalau ngikutin maka batal sholatnya. Paham ya? Ini terjadi, ini sering terjadi. Karena yang namanya imamnya tadi bukan karena sengaja, sahwan, karena lupa kalau sudah 4 rakaat, sehingga menurut imam masih 1 rakaat. Terus bagaimana sholat imam? Sholat imam terus karena dia lupa, tapi sudah ditegur subhanallah nggak mau turun. Ya karena imamnya yakin, tetap yakin apa? Kurang, sehingga mau nambah lagi 1 rakaat. Nah mestinya kalau sudah ada sesuatu yang teguran dari makmum yang ada di belakangnya, maka imam harus introspeksi diri sehingga turun menuju langsung rakaat, menuju tasyahud. Jadi inilah dalam sholat berjamaah itu, kalau imamnya lupa ditegur oleh makmum, tidak boleh makmumnya diem-diem baik. Gimana cara negurnya? Cara negurnya, kalau laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, maka cara negur makmum, imam yang lupa, dengan makmum mengucapkan subhanallah dengan niat zikir, subhanallah, itu niatnya zikir. Dengan niat lam saja. Kalau niat alam saja, ngasih tahu saja tanpa ada niat zikir, maka sholat makmum yang negur dengan subhanallah tanpa niat zikir itu batal. Jadi harus ada niat zikir. Ketika makmum bilang subhanallah, maka introspeksi diri imam. Jadi jangan terus kalau ngimamin itu tidak mau ditegur. Itu juga dalam kehidupan di luar sholat. Maka hidup itu jadi barokah bila perkara yang di dalam sholat dibawa keluar sholat. Maksudnya gimana? Di dalam kita berjamaah, maka di luar sholat di luar sholat kita baca Quran, di dalam sholat baca Quran, zikir, di luar sholat juga baca Quran, dan di luar sholat, di dalam sholat kita berdiri dengan menundukkan pandangan melihat tempat sujud, di luar sholat juga banyak nundukkan pandangan. Itu maksudnya membawa sifat-sifat di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari supaya hidup barokah. Jadi siap ditegur, jangan tidak mau ditegur, mentang-mentang berkuasa terus sudah seperti malaikat yang nggak pernah berbuat kali itu. Dari introspeksi diri, kalau memang salah diperbaiki. Makanya jadi banyak
pelajaran bisa diambil di dalam sholat berjamaah itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang bisa membawa aman di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sholat ada zikir, di luar sholat di dalam sholat baca Quran, di luar baca Quran. Sholatnya berjemaah di luar sholat selalu berjamaah. Maka itu pelajaran yang bisa ambil moral dari sholat berjamaah itu, yaitu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat berjamaah itu bergotong royong terus, bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kamu di luar sholat itu kamu sendiri-sendiri, tidak kenal dengan orang, ya kan, tidak mau berkumpul dengan orang, maka hidup kamu diaplok setan. Diri mau kumpul dengan orang. Kita ini manusia itu makhluk sosial. Apa? Makhluk sosial. Sosial itu ya bergaul. Manusia itu nggak bisa mandiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Sejak dia hidup sampai nanti matinya. Kamu kalau mati itu perlu orang lain yang ngurus kamu. Maka kalau hidup ya harus berurusan terus dengan orang, bareng-bareng. Jadi tidak ada pikiran itu nafsi-nafsi. Apa? Nafsi-nafsi. Tidak ada nafsi-nafsi. Orang yang berpikiran nafsi-nafsi itu dia bukan Kanjeng Nabi. Nafsi-nafsi dia tidak mau nolong orang, dia tidak mau berbicara dengan orang. Punya rumahnya dipagar, nggak boleh orang masuk, dan dia tidak mau berjumpa dengan orang di luar rumah. Itu jadi apa coba? Nah, itu jadi manusia yang tidak dikenal orang dan dia tidak mengenal orang. Jadi akhirnya kalau udah sakit tidak ada orang yang tahu, kalau dimati nggak ada orang yang tahu. Maka manusia nggak bisa begitu. Bertetangga harus mengenal tetangganya, saling jenguk ketika sakit. Nah, itulah bersaudara. Kalau dekat saling kunjung mengunjungi, kalau jauh saling mendoakan. Ini yang bisa diambil pelajaran dari walau ma imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutabatuhu walau mukan aw syakkan fi rak'ah bal yuparikuhu yusallimu aw yantaziruhu. Jadi pilihan bagi makmum itu dua. Kalau imamnya nambah rakaat sudah 4 menuju rakaat kelima, atau yang rakaat maghrib sudah 3 harusnya tasyahud menuju rakaat yang keempat. Biasanya yang banyak terjadi itu dalam rakaat yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Sudah 4 rakaat tegak menuju rakaat kelima, maka mau di belakangnya nyebut subhanallah. Sudah ditegur enggak, makmum tidak boleh ikut tegak, nggak boleh ikut tegak menuju rakaat ke. Terus bagaimana? Bal yufarihu yusallim. Makmum faraqah. Kemudian salam duluan, tasyahud duluan, kemudian salam. Atau yang kedua, makmum menunggu dalam tasyahud itu, sehingga kemudian tasyahud bareng sama imam, kemudian salam bareng sama Baik,
Ini penting ini. Jadi ini menunjukkan ya, hidup itu diatur. Sholat diatur. Ada tertibnya. Dalam salat berjamaah ada syarat sahnya sholat. Imam dan makmum. Makmum niat jadi makmum. Imam niat jadi imam. Kalau ada makmum tidak niat jadi makmum, maka batal berjamaahnya. Imam tidak niat imam, batal berjamaah. Sholat apa? Sholatnya sah, tapi batal berjamaahnya. Seperti sholat sendiri. Ya. Itu kalau bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat bukan berjamaahnya yang batal, tapi sholat Jumatnya batal. Kalau dalam sholat Jumat itu makmum tidak niat makmum, imam tidak niat imam, maka sholat Jumatnya batal. Kenapa batal? Karena sholat Jumat itu wajib dikerjakan dengan secara nggak boleh sholat Jumat dikerjakan sendiri. Makanya kalau tidak niat imam, yang imam makmum tidak niat makmum dalam sholat berjamaah sholat Jumat, bukan jamaahnya yang batal, tapi sholat Jumatnya yang batal. Terus wala qudwatun bimuqtadin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qudwatun an ora sah bermakmum bimuqtadin kelawan wong kang dadi makmum. Jadi orang itu tidak sah bermakmum kepada orang yang sang jadi makmum. Sedang maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya misalnya kita terlambat bermakmum ke makmum yang dia sedang bermakmum. Posisinya masih bermakmum, tidak sah. Tapi kalau posisinya sudah tegak, sudah salam imamnya, kemudian dia makmum masbuk nambah 1 rakaat, kemudian bermakmum kepada dia, maka itu bukan bermakmum kepada makmum. Dia sudah putus hubungannya dengan imam yang dia ikuti sebelumnya karena sudah salam. Jadi kalau begitu, bermakmum kepada makmum masbuk yang sudah putus hubungannya dengan imam. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia tegak karena kurang 1 rakaat. Lantas kemudian ada orang bermakmum kepada dia, maka sah. Yang dimaksud wala qudwatun bimuqtadin ini bermakmum kepada orang yang sedang posisinya masih bermakmum. Nah, ini maksud gimana? Ini kita tidak boleh mengikuti orang yang tidak sah diikuti. Jadi makmum itu tidak sah orang bermakmum kepadanya karena sama-sama makmum. Paham ya? Wala yasihu qudwatun bimuqtadin walau ihtimalan wa in bana imaman. Maka kalau orang itu mau bermakmum, yakini bahwa imamnya itu memang imam. Imamnya itu memang orang, maka ini iman walaupun ternyata dia lain imam, sudah posisi jadi imam. Karena jadi tidak boleh ada keraguan di dalam mengikuti orang itu, harus diikuti. Nah, begitu juga di dalam kehidupan di luar sholat. Kamu tidak boleh mengikuti orang yang tidak layak untuk diikuti. Kalau kamu mau mengikuti orang, yakini bahwa orang yang kamu ikuti itu layak untuk kamu ikuti.
dalam urusan apa saja. Maka tidak boleh berguru kepada seseorang yang kamu tidak yakin, yang kamu tidak yakin keilmuannya itu bisa dipertanggungjawab. Kamu tidak boleh belajar sesuatu kepada seseorang yang kamu sendiri nggak yakin pembelajaran dari dia itu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kitab suci itu disebut bahwasanya sebelum seseorang itu belajar ilmu, maka harus menggurunya. Keilmuannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nggak boleh. Nah, itu juga di dalam bermakmum dalam sholat itu kamu yakin bahwa imamnya itu sah imam, layak jadi imam, memang sedang jadi imam, kamu ikut. Kalau dia ini sudah tidak jadi imam, kamu bermakmum kepadanya, maka enggak sah. Kenapa? Seperti tadi, kenapa tidak belajar kepada seseorang kita tidak meyakini kebenarannya keilmuannya? Manusia dalam agamanya itu tergantung apa yang ia dengar, apa yang dia dengar sebagai informasi. Kalau dia ini salah mendengar dari yang dia guru kepadanya, maka akan paham. Kepahaman agama itu tergantung dari siapa dia mendengarkan cerita tentang agama. Makanya kalau mau belajar suatu ilmu, harus pastikan ilmu yang kamu pelajari dari seorang itu yakin ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, jangan. Maka jangan asal-asal belajar di YouTube, tiba-tiba kamu belajar kepada orang yang menyesatkan. Dalam kitab Ad-Dasuki itu, kalau kamu mau belajar suatu ilmu, pastikan ilmu yang kamu mau belajar kepada seseorang itu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan itu gimana? Ilmu yang dia itu belajar kepada gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya sampai kepada Rasul. Tuh. Kalau orang nggak pernah belajar di pesantren, nggak punya guru, belajar man lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Belajar tanpa guru atau belajar kepada orang yang tidak berguru, ya, akhirnya gurunya setan. Jadi kamu itu paham agama, kamu paham dengan apa yang pahami itu sesuai dengan dari mana kamu mendengar berita yang kamu pahami itu. Kalau berita yang kamu keliru, maka kamu keliru. Kalau kamu mendengar informasi pemahaman yang benar, maka pemahaman yang benar. Jadi pahamnya seseorang itu dia dengar dari siapa? Maka almar'u ala dini khalili falyanzur mayu khalil. Seseorang itu mengikuti agama temannya, agama gurunya, agama syekhnya. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu itu. Temanmu siapa? Gurunya orang sesat, maka al-mar'u khalilihi. Seseorang itu agamanya mengikuti temannya.
Maka maksud dimaknai teman di sini gurunya. Rumah Khalil. Maka kalau kamu mau berteman, lihat dia itu temannya siapa. Kalau kamu mau berguru, tengok dulu guru dia siapa. Nah, gurunya dia siapa? Gurunya siapa? Asal guru, kamu nggak jelas guru. Misalnya kamu mau belajar sama saya, guru saya ini siapa dulu? Syekh Uzairon. Gurunya Syekh Uzairon siapa? Syekh Yasin Padang, Syekh Alwi Al-Maliki. Nah, sudah orang semua baru berguru. Enggak gurunya. Begitu juga wala qudwatun bimuqtadin. Jadi kalau di dalam bermakmum juga harus yang kamu ikuti itu dianya memang imam, bukan sama-sama makmum. Itu sama-sama makmum. Misalnya sama-sama murid, sama-sama bodoh, bisa dapatkan ilmu sama-sama. Bermakmum kita sholat berjamaah. Orang bodoh kepada orang yang bodoh nggak bisa. Dia orang bodoh harus belajar kepada yang berilmu. Jadi yang berilmu bisa mempertanggungjawabkan ilmunya, yaitu dia berguru kepada guru yang jelas sampai Rasulullah. Itu di antara yang bisa diambil kesimpulan dari kalimat wala qudwatun bimuqtadin. Jadi dalam sholat jamaah itu selalu banyak pelajaran yang bisa diambil. Antum almar'u ala dini khalilihi falyanzur mayyukha. Itu hadis Nabi itu. Seorang itu mengikuti agama teman. Falyanzur mayyukha. Nah, kalau kamu mau berteman, tengok temannya siapa. Oh, ini orang baik. Kalau kamu mau berguru pada seorang, tengok guru dia itu siapa dulu. Gurunya, oh guru, nah, baru kamu paham. Itu. Terus, wakharaja bimuqtadin man. Wakharaja lan coba bimuqtadin kelawan wong kang dimakmum. Soman wong ing taat kang tepegot. Apa kedua? Kang tepegot. Ya, terus Apa qudwatuhu taat kang wis putus. ing taat kang wis putus. Apa qudwatuhu bermakmume man. Ka'an salam al-imam faqama masbuk faqtadhi akhar sahni. Jadi dalam salat berjamaah itu makmum dia harus bermakmum kepada imam. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang jadi makmum. Adapun orang yang makmum sudah putus hubungnya dengan ibu, imamnya salah, kemudian faqama masbukun faqtadhi akhar sahhat. Lalu ada orang bermakmum di belakangnya, maka ka'an salam imam faqama masbukun sahhat. Imam masbuk beri membah rakaat, lalu faqtada bihi akhar. Ada orang bermakmum kepada dia, kepada makmum, maka sah. Paham tum? Nah, ini penting ini. Penting. Makanya jangan nunda-nunda pergi ke masjid beranggapan sholat jamaah sudah selesai. Kan ada dalam hadis itu. Jangan nunda pergi ke masjid
hanya mengira sholat berjamaah sudah selesai. Andai pun sudah selesai beneran, kita mendapatkan pahala berjamaah. Selalu ada kesempatan berjamaah, sehingga ada masjid yang kemudian setelah salam dia berdiri nambah rakaat, kita bermakmum lagi sama dia. Mendapatkan berjamaah. Terus Qama tawadek sapa masbukna rata masbuk faktada manut sapa hum sebagiannya makmum masbukun au qama masbukun fatadabatu hatibun al-tamat lakin ma'al karah, atau masbuk yang ditegak menuju rakaat yang menambah tadi. Tapi satu menjadi tiga ya, ada tiga. Kemudian dalam satu sholat, dalam satu bait misalnya, 3 orang berdiri, lalu kemudian 2 orang dur, 1 orang tetap. Jadi 2 orang dur ke sebelakangnya bermakmum kepada yang 3 orang makmum masbuk. Setelah salam imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka 3 orang berdiri nambah rakaat karena masbuk tadi. Kemudian 2 orang mundur ke sebelakangnya merapatnya. 2 orang ini bermakmum kepada 1 orang. Ini boleh. Boleh. Au qama masbukun faqtada ba'duhu bi ba'din. Sohat. Boleh itu sah. Tapi al-karoha, tapi makruh. Jadi yang bagus enggak usah baca. Sama-sama masbuk, ya sama-sama menyelesaikan aja. Betul? Wala qudwatu qarin bi ummi wa huwa yakhillu au ba'dha au bi ba'dha harfin minha ya'jiz anhu bil kulliyah au an ikhrajihi an makhrajihi au an aslin tashidatin wa illam yumkinhu at-tallumu. Di rumah tidak sah bermakmumnya qori kepada ummi. Siapa ummi? Man yakhillu bil Fatihah, orang yang rusak bacaan Fatihahnya. Rusak semua atau rusak sebagian, atau rusak sebagian hurufnya. Misalnya dia bisa mengucapkan hamzah, siratal ladzina am'amta, am'amta, itu juga termasuk ummi. Atau tidak bisa mengucapkan tasdid, ar-Rahmanir Rahim, dia tidak bisa ar-Rahmanir Rahim, itu termasuk itu qori, orang yang betul bacaannya, hanya tidak sah kepada orang yang rusaknya. Jadi hasar kalau kita itu baca Fatihahnya itu tidak apa? Tidak benar, maka tidak usah jadi imam. Jadi makmum aja. Wala qudwatu qari'in ummiyin. Wala qudwatu qari'in, orang bermakmum qari ummiwan imam kang ummi. Wa utawi kang aran ummi iku man wong yakhilu kang rusak apa man sapa man bil Fatihati bacaan Fatihah. Bacaannya rusak.
Ba'diha ai ba'di utawa rusak sebagian bacaan Fatihah. Walau bi'arfin min sanajan anani sebagian saiku sak huruf saking Fatihah. Aw ya'jiz anhu bil buliya utawa orang mampu saking sekabehane huruf Fatihah. Aw ikhrajihi utawa orang mampu saking ngelafalake Fatihah an makhraji saking makhraji Fatihah. Makhraji huruf Fatihah. Tidak bisa mengeluarkan huruf Fatihah dari makhrajnya yang pas. Seperti misalnya iyyaka, dia tidak bisa. Bisanya iyyakoh. Koh nggak bisa. Sulap nggak bisa. Iyyakona na'budu. Nah, itu juga umi. Nah, di kampung-kampung tuh banyak itu. Tapi kebanyakan kalau sudah jadi imam tidak mau diturunkan. Karena sudah keenakan jadi imam. Ini walaupun keliru tetap ngimamin. Nah, jangan kayak gitu. Itu namanya tidak ahli tapi mimpin. Akhirnya ngerusak. Begitu juga di luar sholat itu selalu ada orang-orang mimpin tapi tak ya. Maka itu harus diganti. Enggak nanti akan merusak. Seperti imam yang tidak baca, dia harus diganti. Kalau tidak diganti ya makmum itu. Dan harus dengan kesadaran. Oh, saya enggak layak jadi imam. Kalau bacaan hanya bisa untuk dirinya enggak bisa untuk imam. Al-Fatihah. Ya.